لله بنعمته تتم الصالحات وتتنزل الرحمات وتغفر سيئات. اللهم ارحمنا واغفر لنا مع اللطف والعافية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الكونين وأشرف الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para orang tua, para alimul ulama fi muqaddamihim sahibul khalifah sahibul hul Al-Habib Helmi bin Muhammad Barakubah. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, selalu menebarkan manfaat. Kemudian para guru-guru kita. Sini ada dua pimpinan pondok pesantren, Guru Ali Pondok Pesantren Al-Muhtadin, pimpinan pondok pesantren Tauhid Darut Tauhid Kumpi, Ustadz Salahuddin, para habaibun al-kiram, ada Al-Habib Fuad bin Idrus Al-Kaf, Al-Habib Taufik Barakbah, Al-Habib Wanci Barakbah, wa bagiatul asatid wal masyayikh wal ikhwan wal hadirin yang ada di sini, yang di rumah menyaksikan acara ini. Semoga dengan keberkahan dengan berkat sahibul hal Allah turunkan keberkahannya kepada kita. Allah lindungin diri kita dan keluarga dari semua musibah, mara bahaya di dalam keimanan terutama. Kemudian bahaya duniawi, terkhusus sekarang yang sedang melanda adalah virus. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah berjuang dan meninggal Allah wafatkan dari kaum muslimin dalam keadaan syahid. Begitu juga semua kaum muslimin yang berjuang untuk Islam yang meninggal dalam keadaan syahid, semoga Allah tinggikan derajatnya di sisinya. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin, khususan yang meninggal di dalam mengawal gurunya Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pejuang Islam dan muslimin. Allah tinggikan derajatnya. Dan Allah berikan kesabaran kepada mujahidin dimanapun berada, khususnya di negara kita yang dizalimin oleh kaum-kaum zalimin. Allahumma ashghilil zalimina bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam hall seorang da'i ilallah, Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah kirimkan dari negeri yang suci, negeri ulama, yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq doakan dengan 3 doa. Allah banyakkan di sana para kaum solehin, ulamanya Allah limpahkan airnya. Allah kirimkan mutiara ini ke kota Jambi. Al-Habib Husain bin Ahmad Barakabah. Ini ada hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kota Jambi. Gimana manaqibnya tadi dibacakan. Ini manaqib, memang kita juga sempat cari. Kebanyakan manaqib ulama itu disimpan dengan baik. Alhamdulillah, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, ini juga ulama besar di kota Jambi, di Tarim, ulama besar di Tarim, pendiri perpustakaan pertama kali di kota Tarim, Allah kirimkan juga di kota Jambi. Jangan sampai mutiara-mutiara ini diketahui orang, cuman tidak diketahui oleh penduduk Jambi. Nah, ini kerugian yang sangat besar.
Apa manfaatnya ntar bakal kita ceritakan. Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah, tadi kumpulan riwayat kehidupannya itu takriban ya mendekati ceritanya, karena yang kita pernah temukan beliau ini hijrah dari Tarim 6 tahun setelah wafatnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Qutbil Irsyad Ghawthil Ibad wal Bilad. Beliau wafat tahun 1132 Hijriah. Al-Habib Husain hijrah dari kota Tarim 1138 Hijriah. Sangat memungkinkan dikatakan ketika beliau lahir dibawa ke rumahnya Al-Imam Al-Haddad, minta keberkahan karena Imam Al-Haddad ta'ammar minal mu'ammirin. Beliau wafat umurnya 80-an tahun. Ketika wafat Imam Al-Haddad mengatakan, ma min sunnatin sunnahan nabi illa wa arju an qad amaltu bi. Tidaklah dari sunnah yang Nabi sunnahkan kecuali aku berharap telah mengamalkannya. Kecuali satu, kata Imam Al-Haddad, memanjangkan rambut. Aku tidak sempat memanjangkan rambutnya. Karena memanjangkan rambut itu sunnahnya Nabi. Cuman di belakangan ulama banyak yang melarang. Dan tetap sebagian mengatakan itu sunnah, dikarenakan ini dijadikan syiar untuk orang-orang yang enggak benar. Cuman tetap ada yang mengatakan itu sunnah. Ketika di akhir umurnya karena sakit enggak sempat motong rambutnya, panjang rambutnya dan meninggal dalam keadaan rambutnya panjang. Kata muridnya, al-an iktamala ittiba'uhu bi jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Azim Al-Imam Al-Haddad, kalau kita lihat ceritanya, katanya para salaf mengatakan, para guru kita, ada ulama itu yang dikasih keberkahan di kitabnya, jadi kitabnya menyebar. Ada yang dikasih keberkahan di keluarganya semua orang soleh kebanyakan. Al-Imam Al-Haddad diberikan keberkahan di keluarganya, di dalam kitabnya. Kitabnya menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh pesantren. Al-Habib Salim pernah diterjemahkan dalam 18 bahasa, pernah dikirim di salah satu penjara di Inggris, baca kitab itu, para penghuni penjara masuk Islam. Dia mengislamkan orang setelah wafatnya. Hakadal barakah, ini yang namanya keberkahan. Kemudian tadi sangat mungkin Al-Habib Husain dibawa ke tempat kediaman Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad itu memang lahir di Baitus Subair. Beliau itu rumah ayahnya Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad persis di belakang Masjid Ba'alawi. Kalau sekarang dempet dengan rumah Munsib Ba'alawi. Jadi Masjid Ba'alawi di Tarim ya, bukan yang di Jami, di Tarim. Masjid Ba'alawi kecil. Itu masjid yang paling dibanggakan di sana. Dulu namanya Masjid Bani Ahmad. Kemudian dirubah menjadi Masjid Ba'alawi. Masjid ini itu di dalam kitab fikih, masjid yang paling afdal kita sholat, masjid mana? Ya, Masjidul Thalathah yang pertama ya. Masjidil Haram, karena sholat di sana 100.000 kali lipat. Masjid Nabawi, Masjid Madinah 1.000 kali lipat pahalanya. Kemudian Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Kemudian masjid yang dibangun dari harta yang 100% halal. Itu Masjid Ba'alawi. Mau dibangun, tanahnya ngambilnya bukan dari daerah situ, dari Baitul Jubair. Itu udah hampir 100 tahun nih. Hampir 100 tahun yang bangunnya Syekh Ali bin Alwi Khalid Qasam. Udah hampir 100 tahun. Baitul Jubair itu jauh. Sekarang kita naik mobil mungkin ke dalam sana, tempat Syekh Alwi Sahibus Som'ah di Sumal sana. Masuk. Kalau dari jalan raya arah mau ke Siwun, masuk ke dalam lagi. Belum ada jalan dulu, pakai himar bawaannya. Itu tanah dibawa pakai himar. Bangunan di sana pakai tanah tebal, dindingnya itu bisa 1 meter tebal. Diambil dari sana. Kenapa? Karena di Tarim banyak penjajahan. Jadi banyak rumah yang direbut secara paksa. Jadi syubhat.
Ngambil tanah dari sana yang benar-benar murni, terjaga dari dulu, nggak ada penjajahan, nggak ada yang main nyerobot harta orang. Jadi dia ambil dari sana. Nah, masjid yang dibangun dari benar-benar hartanya halal, itu yang lebih afdal kita sholat di sana. Makanya berebut kalau sholat di sana. Itu kan ada kisah orang Maroko datang ke kota Tarim. Lihat di pasar orangnya mulutnya pada goyang semua baca Al-Quran. Ketika belanja, yang belanja sebelum belanja diperhatiin mulutnya goyang. Ketika belanja ngelayanin pembeli, habis itu goyang lagi mulutnya. Alias baca Al-Quran. Makanya disebut Madinatul Huffaz, kota Tarim itu. Dulu ya, sekarang masih banyak. Kemudian ketika dia mau sholat di Masjid Ba'alawi, bangun 2:30. Insya Allah biar cari tempat yang enak untuk sholat subuh. Mau tahajud, baca Quran di sana. Pikirnya sepi, tuh udah rame. 2:30. Hum kal malaikatil ashbah. Nah di zaman Sayyidina Al-Habib Umar Mahdar, ini bangunannya udah hampir mau rubuh. Beliau berbicara kepada pembesar kota Tarim pada saat itu mau direnovasi, cuman nggak ada yang kasih. Ini bangunan udah lama. Cuman kondisi memprihatinkan dan beliau tokoh pada zamannya. Beliau bangun masjid juga nggak jauh dari Masjid Al-Muhdar. Sana masjidnya besar, yang terbesar dari zaman dulu sampai sekarang dan bangunannya masih bangunan lama. Akhirnya karena keadaan genting, ketika hari Jumat pagi beliau robohkan masjid itu. Lo nggak ada yang lihat deh. Ini orang Tarim zaman dulu ya. Sekarang nggak kurang. Kalau hari Jumat habis sholat subuh nggak balik ke rumah lagi, langsung ke Masjid Jami'. Keluarnya kapan? Habis sholat Jumat. Balik ke rumah enggak, ke Masjid Ba'alawi dulu. Nunggu sholat asar. Habis sholat asar baru balik ke rumah. Makanya orang Maroko hum kal malaikatul ashbah. Kata orang Maroko, ini ahli penduduk Tarim lebih mirip dengan malaikat dari manusia. Kerjaannya cuma ibadah. Hakada. Indamal an-nufus tayyibah wal qulub safiyah. Ketika hati itu bersih, jiwa hati bersih, enak semua. Jalan dengan lancar. Sekarang hati kotor, rusak, penuh benci, penuh dendam. Enggak gul. Al-Imam Al-Haddad ketika mengatakan alaika bitaqwallah fi sirri wal alan. Kalian wajib bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri dan di hadapan orang lain. Langsung mengatakan wa qalbaka nadhibhu minar rijsi wad daran. Hatimu sucikan dari segala kotoran. Benci sama keluarga gara-gara warisan. Benci sama tetangga masalah sepele. Benci sama teman kerja karena persaingan bisnis. Karena dipenuhi kebencian. Ini kunci kita Imam Al-Haddad, makanya diingetin, hatimu bersihkan. Karena enggak sukses dalam ketakwaan yang hatinya kok. Balik lagi sana. Dirubuhin, habis sholat Jumat mau datang ke Masjid Ba'alawi, mau nunggu sholat asar, kaget pada roboh. Lah kemana aja? Memang enggak ada yang tahu. Orang semua pada di masjid, nggak ada yang keluar rumah, nggak ada yang selain di masjid, gitu ya. Karena jadi gini, kalau kita lihat ini Al-Habib Hussein bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman bin Umar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi. Ntar kita jelasin juga ini Alwi Al-Ghuyur. Namanya hampir sama. Kenapa salaf kita kalau kita lihat di Indonesia semua pakai baju putih, pakai peci putih dari dulu? Kenapa? Karena salaf ini paling peduli dengan keturunannya. Jangan kalian rubah zayyi aslafikum. Jangan kalian rubah baju salaf kalian. Jangan kalian rubah namanya. Supaya kalian ingat siapa salaf kalian dan kalian ikuti caranya. Kalian itu tata cara kehidupannya. Jadi salaf itu saking pedulinya sama anaknya. Mereka mau menghimpun kitab yang merupakan manhaj wa tariqah li auladihim min ba'dihim, supaya menjadi jalan kehidupan yang mereka menapak di jalan itu bagi para keturunannya. Ketika mereka mau buat, lihat karangan Al-Imam Al-Ghazali, semua karangannya dari
Bidayatul Hidayah sampai Ihya al-Ulumuddin. Oh ini lengkap, paket komplit. Ya udah, kita tinggalkan aja Ihya Ulumuddin untuk auladan. Makanya kata salaf, mereka mengharamkan anaknya itu pakai imamah di kepalanya sampai hafal dan mengamalkan Bidayatul Hidayah. Sampai hafal dan mengamalkan Bidayatul Hidayah. Kenapa? Ini namanya tarbiyah. Oh, bukan berarti kalau dengar ucapan kayak gini, oh ada orang pakai imamah nggak hafal bidayah, haram dong. Oh enggak, ini keliru. Makanya belajar ilmu lah supaya paham cara berpikir itu, ya enggak. Jadi nasihat itu untuk tarbiyah, untuk mendidik menjadi yang lebih baik lagi ya. Karena kalau hukum jalurnya di fikih, ya enggak. Jangan buat-buat sendiri. Ini kalau tasawuf itu litarghib, utarhib, ya enggak. Ada sesuatu yang tidak haram seperti haram. Guru-guru kita itu mewajibkan di Arya Ustaz Muhammad Al-Habsyi, wajib kalian sholat qobliyah ba'diyah. Karena hukumnya sunnah. Kenapa? Untuk mendidik. Ya enggak? Kalian harus sholat 5 waktu di musala di sini di masjid. Harus berjamaah. Mendidik. Akhirnya terbiasa kita sholat berjamaah kita terbiasa. Di aslafna. Ini maksudnya ya. Jadi supaya mengikuti jalan dan thariqah mereka. Ya enggak? Itu jalannya. Nah, sekarang salafnya nggak kenal, gimana mau tahu jalannya? Ya sulit. Ala kulli hal. Baik. Kembali tadi akhirnya dibangun itu Masjid Ba'alawi. Kembali ke Imam Al-Haddad, beliau lahirnya memang di belakang masjid itu. Beliau menjadi buta di umur 4 tahun karena penyakit cacar. Akhirnya ibunya dibawa ke kubbanya Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Sultan Al-Mala'. Makanya disebut itu Syekhu Barzah. Syekhu Barzakhi. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Syekh Barzahnya. Kata umiknya, ngomong sama kuburan, emang boleh. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah. Jangan, Quran mengatakan, jangan kalian katakan orang yang meninggal di jalannya Allah itu mati. Enggak, mereka hidup. Marzuqina min indillah. Selalu didapat rezeki di jalannya Allah. Bal ahya'uhum akmal wa atam. Kehidupan mereka lebih sempurna. Ya enggak? La nahnu ma nukhatibul amwat. Kita, dalilnya apa? Nabi masuk kuburan, assalamualaikum. Salam kepada kalian. Kuburan itu udah mati semua. Kok Nabi kum? Kita di dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Salam kepadamu wahai. La. Mereka mahu amwat, kata Abi Umar bin Hafid. La, mereka mahu amwat. Nahnu amwat, qulubuna amwat. Kita yang hati kita ini mati. Mereka mah hidup. Ala kulli hal. Begitu ibunya meminta dalam keadaan buta, bagaimana anak ini bisa menjalani kehidupannya menjadi seseorang yang bisa mendapatkan atau memberikan manfaat. Ya enggak? Doakan supaya dia menjadi seorang yang akhirnya jadilah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan jangan kira Imam Al-Haddad di zamannya itu didatangin orang ramai kalau ta'lim. Enggak, sepi yang ta'lim sama beliau. Kata Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, guru kita, sunnatullah fi khalqih. Sunnatullah fi khalqih. Itu udah kebiasaan. Dimanapun berada, Habib Salim datang ke sini, ramai yang datang. Ditarim nggak gitu-gitu ramai. Artinya ulama itu di tempat siapa yang diharamkan, yang jauh mendapatkan keberkahan daripada para ulama, ahli baladihim. Penduduk sekitar mereka. Nggak pernah cari ilmu untuk mereka. Al-Habib Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu murid terbesarnya Imam Al-Haddad, khalifahnya Imam Al-Haddad. Tinggalnya di mana? Di Hautah. Sekarang ini hampir 1 jam naik mobil kalau sana. Jalannya udah aspal. Ya kayak mana zaman dulu. Pakai keledai. Kapan sampainya? Lama. Datang rutin taklim tempat Imam Al-Haddad. Yang datang cuma beberapa. Di antara murid besarnya adalah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman. Sepupunya Al-Habib Husain bin Ahmad Baragawa.
Ini ulama besar di zamannya. Dia tawalla imamatul Masjid Ba'alawi yang kita katakan tadi. Beliau sempat menjadi imam Masjid Ba'alawi. Cuman karena tadi diceritakan keturunan Al-Barakbah ini semua terputus kecuali dari jalurnya Habib Husain, termasuk Habib Abdurrahman itu. Dia enggak punya anak laki-laki, cuman punya anak perempuan. Beliau sempat jadi imam. Imam Masjid Ba'alawi sampai sekarang itu ya'tabirunahu, mereka menganggap seperti pimpinan Bani Alawi, Tarim. Jadi setiap datang di majelis dihormatin dan disuruh duduk di depan. Nah, kalau Al-Habib Abdurrahman punya anak laki-laki, sampai sekarang Barakbah yang jadi imam Masjid Ba'alawi. Dan imam Masjid Ba'alawi di kota Tarim itu imam yang paling kaya. Karena wakafnya itu banyak. Siapa yang kasih wakaf? Al-Habib Abdullah Ba'alawi. Makanya masjidnya ditelakan Ba'alawi dulu. Dulu Masjid Bani Ahmad. Ini kaya. Kaya zahir dan batin. Ulama. Cuman kayak kata Imam Malik, ini harta cuman ada di tanganku, nggak masuk ke hatiku. Kalau hilang sekejap mata nggak ada yang berubah dari pikiranku. Kalau hilang harta ini sekejap mata nggak ada yang berubah, nggak ada yang ku sesali. Apa kata? Anfaq ala ahli Tarim. Tarim itu satu kelurahan. Satu kota Tarim dia nafkain. Sampai Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab, Alawi bin Abdullah bin Idris bin Syihab, dalam kalamnya beliau mengatakan sampai-sampai tetangganya itu ngitung dalam 1 bulan kambing yang dikasih Habib Abdullah Ba'alawi ini sampai 6 sampai 10 kambing dalam 1 bulan. Ini baru kambing. Belum lagi bahan pokok. Hakada ini orang-orang yang qina al-qalb. Benar-benar kaya hatinya. Ya. Ada orang kaya, harta banyak, tetangga sakit nggak pernah dilihatin, nggak pernah dikasih bantuan. Motor untuk kerja ditarik racing nggak pernah dibantu. Masjid mau hancur nggak? Hati-hati ya. Makanya talabul halal faridah ala kulli muslim. Innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun, ditekankan tentang perkara halal nih. Jangan pernah masuk ke perut kita, ke perut anak, ke perut istri dari yang haram. Susah sendiri ntar. Tuh istri kurang ajar nggak bisa tuh anak kurang ajar nggak bisa dididik, engkau yang kasih racun dari awal. Katakan man akalal halal ata'at jawarihuhu sa'am aba. Orang yang makan halal, makan makanan dari hasil yang halal, anggota badannya itu akan mengajak dia untuk berbuat taat. Mau nggak mau? Wa man akalal haram asad jawarihuhu sa'am aba. Yang makan dari hasil yang haram, susah anggota badannya mau dibuat. Diajak ibadah. Masjid samping rumah, majelis taklim rame di samping rumahnya. Haram dia datang sekalipun. Kenapa? Ya, makanya tanya sama diri. Kata Nabi kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Hitung-hitung dulu sebelum dihitung-hitung di hari kiamat. Sebelum mati siapin dulu nih. Orang yang mati bakal disiksa, ada dosa, dia belum sempat bertobat. Kita ingetin, dosa hati itu, maksiatul qulub itu lebih besar dari maksiatul abdaan kata ulama. Jadi kita katakan ada yang sedang sholat, ada yang hadir hall, ada yang sedang tawaf di Ka'bah, yang haji, yang umroh, bikin dosa juga. Tawaf juga benci sama orang masih, dendam sama orang masih, hasut sama orang masih. Lihat billah. Hati. Ya. Pintar-pintar bawa diri, Israel depan mata. Kalau udah datang mau nangis, mau nyesal nggak ada lagi. Pintu taubat terbuka sampai 2 hal. Matahari terbit dari barat, atau roh udah di kerongkongan. Itu Fir'aun yang ngaku Tuhan, ketika di Laut Merah, di tengah laut, beriman dia. Udah mau mati beriman. Allah Ta'ala al-an wa qad asaita qabl. Sekarang yang mau beriman. Sebelumnya kemana aja? Fal yawma ninajjika li badanika liman litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku selamatin badanmu supaya menjadi ayat.
untuk renungan orang-orang setelahmu. Renungan untuk nggak jadi dia, jadi dia. Jadi, ya. Karena Fir'aun di setiap umat ada, jangan nggak ada. Ketika Abu Jahal dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu cuma 1 dhira' kata Habib Salim tingginya, segini. Dipakai tali, ditarik kepalanya Abu Jahal. Nabi bertakbir langsung, Allahu Akbar. Diceritain ketika dia aku mau bunuh, dia ngomong, iqta' raqabati min asfal. Dia pakai pisaunya nggak tajam, pakai pedangnya nggak tajam. Kata, mah ya ruwai al-ghanam. Menjauhlah para wahai pengembala kambing. Dulu pernah ditabuk sama Abu Jahal. Ini pakai pedangku ini tajam. Dan potong leherku dari bawah supaya tahu Muhammad aku ini panjang leher. Dan kasih tahu dia bahwasanya aku adalah musuh dia di dunia dan di akhirat. Kata Nabi Muhammad, Fir'aunnya aku lebih asyad. Fir'aun Nabi Musa ketika tenggelam dia beriman. Ini masih nantang udah mau mati. Jadi Fir'aun di setiap umat ada. Insyaallah Fir'aun kita cepat meninggal. Nah ini tadi ya. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad, Al-Habib Abdullah Ba'alawi. Kaya, hartanya cuma di tangan, nggak sampai ke hati. Diberikan kepada ahli tarib. Suatu kota dinafkahin. Suatu kota dia dinafkahin. Ini maksudnya. Laqad kana fi qasasihim ibratan atau ibratun li ulil albab. Dalam kisahnya itu ada ibrah. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'il rusul. Litakun liman khalfaka. Ini ya. Jadi supaya kita ambil iktibar. Supaya kita ikutin yang baik. Itu maksud dan tujuan daripada para kaum solihin terdahulu membuat acara haul. Supaya managibnya dibacakan, kita ikutin. Kalau nggak bisa semuanya ya sebagiannya. Tashabbahu fa inna tashabbuha bis salihin al falah. Baik. Ini Al-Habib Umar Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Baragba. Cuman karena beliau tidak ada keturunan, tetap diambil dari keturunan Habib Abdullah Ba'alawi, Al-Habib Umar, Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Sampai sekarang yang jadi munsib Ba'alawi dan imam masjid Ba'alawi itu adalah bangsa bin Hamid, keturunan dari Abdullah Ba'alawi. Nah karena Al-Habib Husain pindah ke sini, makanya di Tarim itu barokah ya jarang. Nah Imam Al-Haddad itu karena ada fitnah terjadi di tempat beliau pindah ke Hawi. Hawi itu dulu bukan kota Tarim. Karena perluasan wilayah sekarang masuk di dalam wilayah Tarim. Yang lain pada lari jauh. Kata Imam Al-Haddad min aklihi, beliau pindah ke yang dekat, ke Al-Hawi. Katanya ba'idan min syarrihim, jauh dari kezaliman para pemimpin pada saat itu. Cuman garibun min khairi, dekat dengan kebaikan daripada kota Tarim. Jadi Imam Al-Haddad yang kita baca kalau managibnya luar biasa, jangan pikir ketika di masa hidupnya itu banyak yang datang belajar sama beliau, enggak, sedikit. Akhirnya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus, salah satu murid besarnya Imam Al-Haddad mengatakan, kenapa ahli Tarim enggak mau ikut talim ya? Ini ulama besar. Apakah mereka buta? Tidak mengetahui ulama besar. Kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, inti diam-diam. Kalau orang tahu ramai yang datang, kita nggak dapat tempat di sini. Biar aja kita yang banyak yang dapat. Mereka nggak mau juga nggak apa-apa. Sampai-sampai ketika meninggal, yang datang ramai, orang kaget. Loh siapa yang meninggal? Tangganya ditanya. Itu orang yang buta yang tinggal di belakang rumah kita. Sampai begitu tuh. Luar biasa ya. Orang yang buta di belakang, yang tinggal di belakang rumah kita. Sampai-sampai ya, kisah yang masyhur, seorang anak disuruh bayain
pisaunya, peralatan dapur lah dari ibunya, dari ayahnya, suruh bawa ke Al-Haddad. Haddad itu dalam bahasa Arab artinya tukang pandai besi, tukang besi, yang buat parang, buat apa. Karena dulu Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar At-Tawil ini yang pertama di Laga bil Haddad, dia sering duduk dekat orang yang pandai besi. Suruh duduk di situ dia. Ya nongkrongnya lah istilahnya. Terus ada orang alim lewat. Dari Sada Ba'alawi juga banyak yang ciumin tangan. Pandai besi ngomong, tuh lihat tuh keturunan Nabi banyak yang cium tangan. Inti apa duduk di sini nggak ada yang ciumin tangan? Oh begitu. Ya udah. Besok pas datang nggak mau duduk tempat dia, rame yang datang ciumin tangan dia. Lebih rame dari yang lain. Akhirnya dia tarik, bela beb inti jangan kemana-mana, di sini aja duduk sama anak. Rugi anak inti keluar. Jadi ada dari Sada Ba'alawi itu yang humul, nggak mau di. Nah, dari situ beliau digelarin Al-Haddad. Akhirnya datang ke rumah tempat Imam Al-Haddad. Pak, ini ada orang tua saya minta benerin ini ada yang rusak. Apa nih pisau? Oh iya terima kasih. Ya sini taruh aja dulu. Tar besok ambil ya. Oh iya siap. Kasih anak muridnya suruh bawa pandai besi. Akhlak ini. Akhlak ini. Ini ulama kita, para salaf kita ini orang besar, cuman nggak pernah nganggap dirinya besar. Besar di sisi Allah, tinggi kedudukannya di tinggi Allah. Makanya di dalam Quran innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama. Ulama cuman yang takut. Dalam qiraah syadz innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allah takut kepada hambanya yang ulama. Ya majazi ya, kinayah. Akhirnya orang tuanya nanya akhirnya, kau bawa kemana? Itu ke tukang besi yang dekat rumah kita itu. Yang mana? Ya Allah, itu ulama besar. Ini tahu cuman ya anaknya nggak gitu paham kan. Karena memang nggak terlalu rame. Kalau orang datang rame kan tahu anak kecil juga. Oh itu ustadz gitu. Pasti tahu gitu kan. Karena yang datang cuma sedikit nggak gitu tahu nih anak. Akhirnya minta maaf dikasih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu juga Al-Habib Umar Al-Hinduan. Murid besarnya Imam Al-Haddad. Maka dia mengatakan ma sallah Al-Hinduan illa Al-Haddad. Tidak ada yang memperbaiki Hinduan. Hinduan itu nama jenis pedang dari India yang terbaik. Kecuali Al-Haddad. Itu gurunya. Syara'lah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini sahibul hal. Luar biasa. Pastinya menuntut ilmu kepada Imam Al-Haddad. Ada perkataan yang masyhur sering diulang ini. Qutra al-ilm min al-tarim afdal min buhar al-ilm min ghairiha. Setetes ilmu dari tarim lebih afdal dari lautan ilmu dari luar kota tarim. Luar biasa ya. Banyak alhamdulillah al-ikhwan datang dari kota tarim. Buka ta'lim yang malaikat yang ramai datang. Manusia enggak ada. Sedikit. Udah kita bilangin datang ke majelis ilmu, dalam hadis diriwayatkan Imam Baihaqi, itu kahajjatin mabrurah, seperti haji yang diterima. Ini disebut, kenapa umat Nabi Muhammad itu disebut ummatan marhumah, umat yang disayangin oleh Allah. Amalnya sedikit, pahalanya besar. Gampang kayaknya, cuman prakteknya ya Allah. Jauh, mana ada yang datang? Cuman kalau di acara hall, alhamdulillah agak banyak. Makanya kayaknya prinsipnya agak beda gitu ini. Di acara-acara kayak gini kita buka kajian fikih kayaknya. Masalah wudu, masalah sholat, biar agak paham dikit. Karena gini ya, hadis yang masyhur, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi. Nabi ngomong di hadapan para sahabat, apabila kalian melintas di majelis ilmu, di
riyadul jannah, taman-taman surga, berhentilah. Ya sahabat kan bingung pada saat itu. Taman surga. Lah di mana taman surga? Kan kita masih hidup, belum mati. Maka wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Bingung tanya, ya Rasulullah, apa taman surga itu? Kata Nabi, majalisul hilaqud dzikir. Wa fi riwayah hilaqal ilm. Halaqud dzikir. Perkumpulan zikir, ada yang meriwayatkan perkumpulan ilmu. Terus al-ata. Al-ata. Mungkin diitlaqkan ini kepada sahabat jalil ya. Tabi'in. Ulama di zaman tabi'in. Beliau mentafsirkan makna halaqat zikir. Perkumpulan zikir itu adalah tempat yang dimana di tempat itu disebutkan tentang sholat, zakat, puasa, kaifa yabi' wa yashtari, bagaimana cara jual beli yang sah, wa kaifa yankih wa kaifa yatlub, bagaimana cara nikah, artinya rukun dan syaratnya, kewajibannya, wa kaifa yatlub, jatuhnya talak. Berapa banyak orang talak tiap hari masih berhubungan badan, zina. Itu anak gimana? Anak yang lahir setelah itu. Karena nggak tahu. Ya, kita katakan nikah itu nambah kewajiban. Kita lahir wajib berbakti kepada kedua orang tua, di hari kiamat ditanya kalau nggak bakti. Ketika memutuskan untuk menikah tambah lagi ada kewajiban ini, nafkah zahir dan batin kepada istri, nafkah batin wajib kita ngontrol dia jangan sampai buat salah. Kalau buat salah kita nggak cegah, kita dapat dosa. Dia dapat dosa, kita dapat dosa. Itu suami. Ya. Punya anak begitu juga sampai dia balik, kontrol dia orang tua. Nggak perintahin sholat umur 7 tahun, nggak diajarkan dasar-dasar agama sampai dia balik, sampai dia nggak karu-karuan, dosa juga. Makanya pernikahan kita katakan bisa sumber mendapat pahala amal ibadah, bisa juga sumber untuk mendapatkan dosa. Apalagi orang tuanya ngajarin gak beres sampai besar dia lakukan dosa jariyah. Alhamdulillah. Baik. Nah ini, jadi ditafsirkan juga artinya bagaimana cara berkaitan dengan syarat, rukun, tata cara sholat yang baik dan benar. Begitu juga bermuamalah di dalam Islam, begitu juga munakahat. Karena apa? Karena ulama sepakat semua ibadah, muamalat, munakahat kalau tidak terpenuhi syaratnya maka batilah, nggak sah. Nah, sekarang juga kadang antara sah dengan diterima dia nggak bisa bedain. Ini saking awamnya kita sekarang nih. Sebut buto kayu udah. Kalau terkait sah tidak sahnya ibadah itu terkait dengan rukun dan syarat. Ya enggak? Sholat pakai baju hasil maling sah sholatnya kalau rukun dan syaratnya sah. Kalau maling dosa di luar syarat dan rukun, tidak terkait dengan butlanus shalah. Disebut kalau kita masih jual beli udah adzan kedua di hari Jumat haram, cuman jual belinya sah karena hurma kharija minal syarat wal arkanul aqd, di luar rukun dan syaratnya akad. Jadi ada yang namanya hurma ma'asihah. Haram cuman sah. Kalau terima nggak diterima itu nggak tahu. 2 amal ibadah aja yang diterima pasti kata ulama. Yang pertama taubatan nasuha. Taubatan nasuha harus ada syaratnya ya. Yang pertama berhenti. Yang kedua menyesali. Jadi berhentinya itu nyesal karena Allah. Bukan karena duit nggak ada lagi. Kalau judi terus ya nggak. Karena berhenti nyesal dia. Nyesalnya karena duit nggak. Bukan karena buat dosa. Ini nggak tobat nih. Ntar dosanya masih ditagih di hari kiamat. Makanya masih hidup ini mumpung-mumpung. Ya enggak. Bisa ada orang tua kurang ngajar minta maaf balik. Ada tetangga, ada keluarga dulu udah belasan tahun bagi warisan. Sampai sekarang enggak teguran juga. Mulai tegur. Ya enggak. Minta maaf. Kita tuh kewajiban cuman minta maaf. Kalau dia enggak maafin enggak apa-apa. Cuman kewajiban satu lagi jangan dendam. Itu aja. Udah selesai. Dia ntar urusan dia. Cuman alhamdulillah aku udah selesai, dia agak dihantam sama malaikat tuh dari kiamat. Oh enggak juga, berarti dendam. Jangan ya.
Makanya tadi hati itu perlu ditata, ada tata kelolanya di bab tasawuf ya. Pelajari. Makanya jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Guru kita tuh Habib Salim Syatri, jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Mau mati dalam keadaan syahid, selalu berkontribusi di dalam majelis taklim. Hadir maksudnya. Gitu ya. Jadi ambil petikan hadis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan di dalamnya akan Allah pahamkan perkara agama. Jadi orang yang berkaitan dengan ilmu agama itu orang yang baik. Jadi mau cari menantu, cari yang sering hadir majelis taklim, yang di pondok pesantren. Tahu ilmu agama, ketika menikah setidaknya mereka tahu gambaran nikah itu dari sebelum nikah. Apa yang harus mereka lakukan? Ya enggak. Jadi istri kurang ajar dia enggak mau balas. Masa istri yang masuk neraka aku harus masuk aja sendirian. Ya enggak gitu maksudnya. Mau dilatih supaya baik. Kalau dua belah pihak saling ini ribut enggak akan selesai. Kalau pemimpinnya itu berakal, sehat, dia bisa mengendalikan keadaan. Yang besar jadi kecil, yang kecil bisa dihilangkan. Bukan rumah tangga semua isinya ribut sampai mati. Atau baru 6 bulan udah bubaran. Ya enggak, keluarganya ribut sampai mati, enggak teguran. Baik, nah ini ya. Jadi perlu dipahamin. Setidaknya bawa oleh-oleh di hall ini aja udah cukup. Cuman kita tambah lagi. Karena kita sekarang berada di makbarah. Terkait dengan ziarah kubur. Kita sekarang sedang melaksanakan ziarah kubur. Diulas sana di kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathul Mu'in. Ulasan yang sangat bagus ya. Ini kita kaji Fathul Mu'in ini. Dan kita udah kaji pembahasan ini. Cuma kan yang hadir sedikit. Ya enggak. Kalau di sini rame. Makanya ini momennya. InsyaAllah tahun depan tentang tata cara wudu insyaAllah ya. Enggak lah. Tahun depan yang lain lagi. Taib. Ziarah kubur itu amal masyru'ah, sunnah. Jadi ibadah ya. Ziarah kubur itu ibadah. Dalam hadis kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Kata Nabi, dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Kapan? Di periode Mekah. Karena kuburan di sana sama bentuknya kayak berhala. Dan sahabat ini hadithul ahad bil Islam, baru masuk Islam. Jadi takutnya ketika dianjurkan untuk ziarah kubur dan kuburannya kayak gitu, dia nyangka suruh syariat yang dulu, ajaran mereka dulu yang nggak beres, dia menyembah berhala, dibolehkan juga, dilegalkan di dalam Islam, nggak boleh. Ketika sudah pindah ke Madinah, terus jadi Nabi itu ketika periode Mekah kebanyakan tentang perkara keimanan aja. Jadi belum ada sholat, ya paling sholat sedikit dan itu di akhir-akhir ya. Zakat belum turun, kewajiban haji belum turun, puasa belum turun. Jadi kebanyakan syariat itu di periode Madinah. Nah iman sudah semakin kuat, syariat sedikit demi sedikit turun. Makanya kata Nabi, dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarah lah. Satu hikmah yang disebutkan dalam hadis ini, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena itu bisa mengingatkan kamu untuk negeri akhirat. Baik. Nah ulama menghimpun. Syekh bin Hajar dalam kitab I'ab itu dinakal oleh Syebul Tarsyih al-Mustafidin Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saggaf, Hasyiah Fathul Mu'in juga. Ulama menghimpun sama di Hasyiah I'anatul Talibin juga. Jadi ziarah di dalam Islam itu ada 3 tujuan, enggak satu. Ada cuman untuk al-i'tibar bil maut, untuk merenungi kematian. Kan kita ini sekarang kadang enggak gitu ingat-ingat mati. Tahu bakal mati cuman gak ingat. Kata orang mau buat dzalem, mau buat ingat mati. Apa ingat mati? Ingat mati dan proses setelah kematian. Kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kau buat. Jadi dalam bangun tidur, ketidur lagi, schedule-nya semua dunia. Gak ada schedule untuk baca Quran, gak ada untuk hadir majelis taklim, gak ada hadir maulid, gak ada. Semua dunia. Nah ini disuruh ingat mati. Maka kata Nabi, aksiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyak kalian daripada mengingat kematian. Hadimil ladzat yang menghancurkan kelezatan. Man ahabba liga Allah, ahabballah liga'ah. Barang siapa yang suka pertemuan dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengannya. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, kematian, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Dan ingat,
Nabi bersabda yamutun nas ala ma'asya alaih. Manusia akan mati. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah apa su'ul khatimah? Gaib. Gaib ya. Cuman Nabi kasih bocoran. Dia mati dalam keadaan hidup. Hidupnya gimana? Hidupnya kalau ngomong santun, sama keluarga baik, nggak dendaman, sama tetangga juga baik, dizalimin dia nggak balik ngezalimin, dia bantu orang lain kurang ajar sama dia juga nggak sakit hati karena dia memang ikhlas lillahi ta'ala. Insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Cuman kalau hidupnya nggak ada yang beres. Kalau udah ngomong semua diomongin. Dari RT-nya, dari RW-nya, dari lurahnya, dari tetangganya, dari bininya diomongin. Itu nggak beres semua tuh orang tuh. Untung neraka insyaallah mati. Semua diomongin. Sehari aja kalau ghibahnya dihitung udah banyak. Sampai mati berapa banyak nih. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Di sini kita bisa beramal ibadah, di hari kiamat nggak ada. Cuma minta maaf bisa di dunia. Udah mati nggak bisa minta maaf. Kasih amal ibadah. Amal ibadah habis karena apa? Ngomonginnya banyak banget. Dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh ngomongin orang aja tiap hari. Dan kita katakan hati-hati. Alhamdulillah aku nggak pernah ngomongin orang. Ya kan ada yang dengar. Alhamdulillah aku nggak pernah ngomongin orang. Cuman jadi pendengar setia. Kata Nabi, asame ahadul mughtabin. Orang yang mendengar itu salah satu yang menggibah. 100% sama. Satu sel insya Allah ntar di neraka. Kalau masuk neraka. Lihat insya Allah kita nggak ada yang masuk neraka. Makanya yang lalu biarkanlah berlalu. Mama dafat. Yang udah berlalu udah nggak bisa balik lah. Mama dafat. Gala wal ghaibun. Wal ati ghaibun. Yang akan datang kita nggak tahu. Ini kita lihat matahari besok ngelihat nggak Allah alam. Kam min sahihin mata min ghairi maradin wa kam min saqimin asyahinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat-sehat mati tanpa sakit. Berapa banyak orang yang sakit hidup lama baru meninggal. Wa kam min fata amsa wa asba dhahikan kata Imam Syafi'i. Berapa banyak anak muda yang pagi hari, siang hari cekikikan ketawa terus. Berarti hura-hura happy-happy. Wal akfanuhu fi ghaibitun sajju. Tanpa diketahui kapannya itu lagi dipersiapkan. Berarti dia mati itu hari. Jadi hati-hati. Ya enggak. Makanya jaga sikap, jaga tutur kata, pelihara hati. Supaya mati enak. Karena mati enggak ada waktu. Baik, kita lanjut tadi tentang ziarah kubur. Ini. Ma min ihikana ya'rifuhu fid dunya wa sallam alaihi la ya'rifu illa arafahu. Tidaklah seseorang melintas di kuburan saudaranya yang dulu dia tahu, kenal di dunia dan mengucapkan salam kecuali ahli kubur itu tahu. Ini dan banyak lagi kumpulan-kumpulan hadis menganjurkan untuk tiga jenis ya. Yang pertama untuk iktibar, yang iktibar. Nah kata ulama ini nggak perlu kuburan orang muslim, nggak perlu. Ziarah kuburan orang kafir apa hukumnya mubah? Ziarah datang aja ya. Jangan pikiran ziarah itu baca Yasin ya. Enggak. Ngapain baca Yasin? Datang aja. Cuman kalau iktibar dengan melihat kuburan itu, dia ingat mati, dia ingat dosanya, termotivasi untuk bertobat, maka sunnah. Walaupun kuburan orang kafir. Jadi untuk iktibar bi ru'yatil qabr, walau qabril kafir itu cukup. Cuman kalau untuk doa wa tarahum wal istighfar, yang kedua tujuannya adalah untuk mendoakan sahibul kubur, memohonkan ampun, ya enggak, memintakan rahmat kepada dia, untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kubur saudaranya muslim. Keluarga ataupun siapapun atau siapapun. Maka dianjurkan ketika lewat kuburan kita kubur siapapun, kita disunahkan untuk baca doa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Sahibul Mazhab, Sahibul Musnad, muhaddits, muridnya Imam Syafi'i, kalau kalian masuk ke dalam kuburan faqra'ul Yasin wal ikhlas wal mu'awwidhatin wa ahdi ilaihim fa innahu yasilu. Kalau kalian masuk kubur baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas wal mu'awwidhatin, ini minimal ya. Dan hadiahkan pahalanya kepada ahli kubur,
maka sampai kepada mereka. Jadi kalau kita baca ya di bab wasiat, di Fathul Mu'in, di Tuhfah, di kitab yang lain, ulama menghimpun. Kalau kita jadi ihda'us tsawab itu udah dari dulu berselisih ulama. Cuman jumhur ulama mengatakan menghadiahkan pahala kepada ahli kubur wasil sampai. Oke. Sebelum syubhat Wahabi datang di belakangan. Cuman itu udah putus ulama dari dulu. Wahabi ini datang cuman mengorek syubhat yang udah lama sebenarnya. Dan kita udah tuntas untuk itu. Kalau kuliah, cuman ya kita harus paham apa yang dijadikan syubhat itu. Cuman sampainya dengan salah satu daripada 3 hal. Yang pertama, kalau kita datang ke kuburan, bacakan doa langsung bacakan Quran langsung sampai pahalanya. Karena dalam hadis barang siapa membacakan Al-Quran langsung turun rahmat di tempat itu. Otomatis kalau kita baca di kuburan langsung sampai. Yang kedua, kalau kita nggak berada di kuburan, jadi yasinan tahlilan di rumah, itu harus ihda'us tsawab. Wa ausalillahumma tsawaba dzalika minna ilaihim. Ada isalus tsawab, ihda'us tsawab, harus dihadiahkan pahalanya. Satu. Atau dengan cara niat. Jadi dari awal enggak ada ihda'us tsawab, cuman dari awal dia niatin. Dia baca untuk yang meninggal. Cuman kan kalau diajak tahlilan enggak semua tahu siapa yang meninggal. Makanya pimpinan di sana, pimpinan yang baca doa awal, ausalillahumma tsawaba dzalika minal Qur'anil azim wa tahlil wa tasbih salat ala nabi. Yang dibaca semua. Kalau udah ada ihda enggak nyampe. Makanya disebutin namanya juga karena al-alam ini qad ishtarak. Nama kadang banyak yang sama. Ya enggak. Makanya disebutin fulan bin fulan supaya sampai ke ahlul kubur. Jadi ada kisah di I'anatul Talibin. Ada seorang tertidur, dalam tidurnya dia lihat para penghuni kubur itu keluar dari kuburnya, sedang berebutan hadiah. Satu sedang duduk nyantai, didatengin. Itu ngapain mereka? Itu lagi berebut pahala hadiah daripada tahlil, daripada bacaan Quran yang dihadiahkan kepada ahlul kubur dari kaum muslimin. Lah inti ngapa enggak rebutan? Oh enggak, anak aman. Kenapa aman? Anak ada anak, setiap hari dia baca 30 juz hadiahkan ke anak. Awaladun saleh yad'ulah. Jadi anak nyantai. Dia jualan di pasar fulani, jualan apa lagi itu barang. Dia bangun penasaran datang ke pasar itu. Dia lihat ada memang orang jualan, mulutnya goyang terus. Tanyain, ente goyang mulut kenapa? Baca Quran, aku hadiahin pahalanya untuk ayahku yang udah meninggal. Gala bagi an-nubuwat udah hilang, bagi al-mubasyarat. An-nubuwah kenabian telah berlalu, cuman masih ada mubasyarat, kabar-kabar gembira ini. Gala ra'yatus salihah juz'un min sitta wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Hadis sahih Imam Bukhari. Mimpi yang soleh dari orang soleh, tidurnya baca doa tidur, ngadap kiblat dalam keadaan wudu, bukan dalam keadaan junub mimpi, tanya mimpinya apa artinya, udah jangan diartiin, ya enggak. Tidur junub mimpi tanyain artinya apa, ya enggak usah diartiin itu mah syaitan yang main dalam mimpinya udah. Ya. Ru'yatus salihah baru di situ ada mubasyarat. Ba'dal mudda katanya setelah berlalu mimpi lagi. Lihat lagi ahlul kubur itu keluar dari kuburannya, yang kemarin nyantai ikut rebutan. Lu ngapa rebutan? Anakku yang kemarin udah meninggal. Datang lagi ke pasar, benar udah meninggal. Baik. Oke, sini poinnya lagi. Kita masuk. Nah, kalau yang ketiga tujuannya untuk berziarah adalah untuk nailul barakat. Mendapatkan keberkahan. Nah, ini khusus untuk ziarah anbiya wal ulama was salihin. Li'anna lahum minal barakat wal mazaya ma la tuhsa. Walinya Allah. Man ahabba li waliyan man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan untuk berperang dengannya. Siapa yang mau berperang sama Allah, Allah Ta'ala berfirman, ana zalim in lam antaqim minadh zalim, dalam hadis qudsi. Aku zalim kalau tidak membalas kezaliman orang yang zalim. Ya Allah, lihatkanlah mata kami untuk membalas kezaliman orang-orang yang menzalimin para walimu ya Allah. Baik. Ini jadi ada tujuan khusus
enggak sekedar ziarah, akan tetapi untuk mendapatkan keberkahan Allah. Karena Allah suka walinya diziarahin, dan ini maktub di dalam kitab Al-Fuqaha. Kemudian ada untuk ziarah as-sadiq wal akhi, begitu juga kedua orang tua. Rapi di Anatut Talibin itu didatangin satu-satu hadisnya. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'ah marratan ghufira lahu wa kana minal barin wa kana barran biwalidayhi. Barang siapa yang berziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya di setiap hari Jumat satu kali ziarah sekedar datang ya, sekedar datang bawa air, lap-lap kubur balik, gitu ziarah ya. Nih kita suruh hadir majelis taklim supaya ziarah pun tahu apa yang dituju dengan ziarah. Ziarah juga nggak tahu. Datang ngelap kubur, kasihin air, ngapain tuh air tuh, kuburan perlu minum apa? Air itu ketika awal pertama kali mayit itu dikuburkan supaya tanahnya keras, supaya nggak turun, nggak jatuh. Bawa kembang sunnah. Selagi kembang itu masih belum kering, itu memohonkan ampun kepada sahibul kubur. Cuman di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin haram nanam asjar. Asjar itu yang lahu uruq yadkhul tahtal ard. Yang nanam pohon yang punya akar sampai kalau bisa masuk ke dalam kena mayitnya akarnya atau basah-basahnya, pastikan basah karena banyak air di akar tersebut, haram. Jadi jangan nanam pohon durian di atas kuburan, enggak lah. Atau pohon-pohon yang besar gitu. Kebanyakan kan pohon-pohon yang kecil. Jangan sampai yang besar yang berakar, ya enggak. Nah itu haram. Ya. Ini harus dipahamin juga. Kemudian gitu, dikategorikan orang yang berbakti. Ada lagi, man zara qabra walidayhi fi kulli jum'ah aw ahadihima wa fagara wa indahul yasin wal qur'anil hakim ghufira lahu bi'adadi dzalika ayat aw harf. Barang siapa yang berziarah di setiap hari Jumat ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya baca surah Yasin. Jadi secara khusus ya. Jadi Yasin ini disebutkan di dalam hadis ketika mayit itu mau meninggal atau sudah meninggal. Ada dua tafsiran ulama. Ketika ziarah kubur ngapa baca Yasin? Ini hadisnya bilang baca Anatut Talibin. Apa yang dia dapatin? Dia dapat pengampunan sebanyak ayat surah Yasin ada atau sebanyak huruf. Kalau ayat 83 ya, kalau huruf hitung sendiri lah berapa banyak. Pokoknya yang pasti banyak. Yang luar biasa. Hadis diriwayatkan di Kanzul Amal dari Al-Hakim At-Tirmidzi dan Ibn Adi dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana ka hujjatin mabrura. Barang siapa yang berziarah, sebagian riwayat di hari Jumat juga, kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya dapat pahala seperti berhaji. Ya Allah, kuburan dekat rumah, samping rumah, setahun sekali cuman ziarah, setahun 2 kali, ya Allah. Ini anak-anak yang merugi. Anak-anak yang merugi. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Dunia wal agala birrul walidain la yanqata bi mauti ahadihima aw kilahuma. Berbakti kepada kedua orang tua tidak terputus dengan matinya mereka. Enggak, masih wajib bakti. Doain mereka, kirim Fatihah, ziarahin kuburnya, sambung tali silaturahmi sama keluarga orang tua, ya. Upayakan sambung. Setidaknya jangan dendam, jangan musuhin mereka. Itu awal yang baik. Baik. Wa man kana zuwaran lahuma zaratil malaikatu bi qabri. Yang sering ziarah kepada kuburan orang tuanya, dia mati, malaikat sering datang ke kuburannya. Kalau malaikat datang ada yang menyiksa enggak? Enggak, aman. Malaikat datang nemenin dia di kuburnya sampai hari kiamat. Yang luar biasa lagi, innar rajula la yamut wa huwa agun liwalidah. Seseorang meninggal dalam keadaan durhaka kepada kedua orang tua. Fayad'ul lahuma ba'da
mautihima. Kemudian dia mendoakan keduanya setelah mereka mati, fayaktubuhullahu minal barin. Allah tuliskan dia ini menjadi orang yang berbakti. Masih ada kesempatan dengan ziarah kubur. Ini luar biasa ziarah kubur. Anak yang anak yang durhaka, orang tuanya mati, masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya menjadi anak yang durhaka bisa jadi berbakti dengan berziarah kepada kuburan kedua orang semuanya di i'anatut talibin. Terakhir disebutkan hadis bahwasanya inna arwahal mu'minin ya'ti kullalailatin wa yaqifu bihidha'i buyutihim. Setiap malam arwah kaum mukminin itu mereka mendatangi datang ke langit dunia. Bagaimana caranya Allah alam. Yang penting maknanya, isinya ya. Di langit dunia, bukan langit ini ya, ini kan langit bumi. Langit dunia nggak tahu yang mana, langit pertama, langit kedua. Yang pastinya jauh. Ini langit bumi nih. Setiap planet ada langitnya. Bukan itu yang disebut langit 7 langit yang di Isra Mi'raj. Bukan itu yang Nabi. Nggak ada Nabi Adam di atas sini. Nggak tahu di mana langit yang pertama. Dia akan berdiri pas di rumah mereka yang pernah mereka tempatin dulu. Wa yunadi, mereka memanggil kulla wahidin minhum bisautin hazin alfa marrah. Mereka memanggil dengan suara yang lirih yang sedih 1000 kali. Dia berkata, ya ahli wa ya agaribi wa ya waladi hal tadhkuruna fi ghurbatina nahnu fi sijnin tawin wa husnin syadid. Wahai keluargaku, wahai anakku, apakah kalian masih ingat sama kami? Kami sekarang berada fi ghurbatina, di dalam tempat yang asing. Kami enggak pernah di situ. Kalian masih ingat enggak? Kami sekarang ini berada di dalam penjara yang kuat, yang sangat kokoh. Ya enggak? Irhamuna yarhamukum. Maka kasihilah kami, yarhamukumullah. Semoga Allah mengasihin kalian. Qabla an tasiru mithlana, sebelum kalian menjadi seperti kami. Innal fadla alladhi biaidikum kana biaidina. Itu harta yang sekarang ada di tangan kalian dulu di tangan kami. Wa nahnu la nunfiquhu fi sabilillah. Kami enggak sempat, kami enggak pernah menafkahkannya di jalan Allah, enggak pernah sedekah. Gala wa hasratuhu wa wabaluhu alaina. Kerugiannya untuk kami, hisabnya kami. Wan manfaatu li ghairina, manfaat untuk yang lain. Ini yang mupuk harta, enggak gemar sedekah, pelit, hati-hati. Mati semua hisab untuk kalian. Harta untuk anak bini. Kalau anaknya baik dipakai untuk kebaikan, anaknya enggak beres dipakai untuk maksiat, wal iyadu billah. Kalau anaknya mendoakan, dia balik dengan senang. Kalau enggak mendoakan, dia balik dengan hasara, waliyadzubillah. Alhamdulillah. Inilah. Terus kalau ziarah kubur, sunnahnya dalam keadaan suci ya. Ya wudu. Kalau enggak dalam keadaan. Dan yang disunahkan ziarah kubur itu laki-laki. Perempuan itu sunnahnya untuk ziarah para wali dan salihin, cuman enggak ada ikhtilat. Ikhtilat yang nyata itu yang senggol-senggolan sama yang bukan mahramnya, itu enggak boleh. Kayak ziarah wali Songo itu rame terus. Enggak zaman Covid mungkin ya. Sampai laki-laki perempuan kadang sempil-sempilan, kadang-kadang nggak dipisah. Nah itu janganlah perempuan. Hajar aswad aja jangan dicium. Haram untuk perempuan yang senggol-senggolan tuh. Itulah tadi kan, ibadah tanpa ilmu. Mau cari sunnah, buat haram di depan Ka'bah. 100.000 kali lipat. Makanya ibadah pun pakai ilmu. Itu baru baca di Hasyiah Turmusi. Bahwasanya ulama di dalam bab sujud sahwi. Di dalam kitab Babus Shalah Jamaah disebutin semua makruh min haitsul jamaah itu yufawwid fadilatul jamaah. Setiap kemakruhan dari segi salat berjamaah, kan banyak kemakruhan. Ada makruhatus shalah khusus, ada makruhatul jamaah, kemakruhan untuk salat jamaah diantaranya shop yang kosong ya. Ya enggak. Kalau shop yang di belakang kosong, yang depan masih kosong, udah buat shop belakang ini enggak dapat fadilah jamaah. Ada yang mengatakan kurang dari 27. Ada yang mengatakan enggak dapat sama sekali. Cuman begini intinya, mau dapat 27 derajat pun harus ada ilmunya salat berjamaah. Sampai ke situ. Gitu. Baik. Itu perlu diperhatikan supaya bekal hidup kita di dalam
kehidupan dunia. Ya, rasanya udah panjang ini 1 jam. Ya, semoga kita memperhatikan dalam setelah pulang ini, ya bagaimana kewajiban kita tadi yang kita diwajibkan kepada Allah. Udah berbakti belum kepada orang tua? Ya, kapan kita cium tangan orang tua? Setahun 2 kali, ya rugi ya ikhwan. Sangat rugi. Terus tiap hari kemana? Dalam kamar, ngurung diri, nggak pernah ngobrol sama orang tua. Ya enggak. Hati-hati, jangan sampai nyesal ketika orang tua udah mati. Bantu dia sebisa. Ada duit kasih. Rezeki itu lancar karena ngasih kedua orang tua, bukan tunggu dia kaya dulu mau ngasih orang tua, enggak. Kayamu itu karena ngasih kepada kedua orang tua. Jangan perhitungan. Alhamdulillah. Yang paling utama juga sholat. Perhatikan sholat. Jangan sampai 5 waktu lewat. Jangan dikeluarkan dari waktunya. Ini udah dekat maghrib, badan kotor, ntar aja lah habis maghrib sholat asar. Oh enggak, jangan. Keringat itu bukan najis. Sholat dalam keadaan berkeringat. Jangan sampai keluarkan waktunya. Awwalu ma yuhasibu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Awal yang dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Kalau hisabnya gampang, sholatnya lancar, yang di belakang itu dimudahkan oleh Allah. Cuman sholatnya nggak beres. Sholat nggak beres. Hati-hati ya. Ada orang yang di hari kiamat nggak pernah ninggal sholat seumur hidup, dihisab nggak pernah sholat sama sekali. Kenapa? Sholatnya tadi nggak ada syarat, nggak ada rukun, nggak ada tahu dia mana yang batalkan sholat. Jadi banyak orang yang sholat dia nggak tahu ukuran sholatnya sah atau tidak sahnya, nggak tahu. Main sholat deh. Insya Allah diterima sama Allah. Nggak ada. Harus ada ukuran, ada standarnya. Ya, begitu juga kewajiban tadi kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada tetangga. Ya, perlu kita perhatikan. Semoga kita tidak terjerumus di dalam lembah kemaksiatan. Waliyadzubillah. Hakadha minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.